Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Guru. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari Matius 10 disadur dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Ayat 1-4, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus dapat memakai siapa saja. Bila Anda rendah diri, merasa terlalu kecil, tidak berguna, atau sudah terlalu tua dan lain sebagainya, ingatlah, Yesus bisa memakai orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Jadi, hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa untuk orang lain, saudara bisa menghubungi, menguatkan semangat orang dengan cara bercerita tentang pertolongan Tuhan. Saudara bisa memberi waktu, tenaga, telinga untuk mendengar keluhan seseorang. Saudara bisa memberi dengan apa yang ada pada saudara. Jadi, Tuhan masih mau memakai kita untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Ayat 5-15. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Orang Samaria adalah masyarakat hasil kawin campur antara orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi. Yesus meminta murid-muridnya hanya pergi kepada orang Yahudi karena Roma 1 ayat 16 menerangkan bahwa Yesus datang pertama-tama untuk orang Yahudi. Allah memilih mereka untuk memberitakan tentang Dia kepada seluruh bangsa di dunia. Karena Injil adalah bagi semua orang, tidak menghiraukan suku, bangsa, atau jenis kelamin. Orang Yahudi sedang menantikan Mesias atau Juru Selamat untuk membebaskan mereka secara jasmani dari pemerintahan Romawi dan mengembalikan masa-masa kejayaan Israel seperti pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi Yesus datang untuk membangun kerajaan rohani, bukan jasmani. Ini dibuktikan dengan penyataan kemenangan kuasanya menghadapi dosa, iblis, dan penyakit. Ayat 8, Yesus memberi prinsip saat melayani orang lain. Karena Allah telah mencurahkan berkat-Nya pada kita, maka kita harus melayani orang lain dengan murah hati, memberikan waktu, kasih dalam perkataan dan perbuatan. Ayat 10, Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang melayani harus diperhatikan kebutuhan hidup secukupnya. Dalam hal ini, sandang, pangan, dan papan. Dan orang-orang yang melayani juga harus siap menjalankan tugasnya dengan benar. Jangan dibebani oleh barang-barang atau materi yang berlebihan. Ayat 14, Yesus menyuruh muridnya mengebaskan debu dari kaki mereka jika sebuah kota atau rumah tidak menyambut mereka.
itu adalah gestur atau bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa orang-orang yang menolak berita Injil, tidak mau bertobat, telah membuat pilihan yang salah. Kesempatan untuk percaya Yesus dan bertobat bagi mereka mungkin sudah tidak akan ada lagi. Mereka yang menolak Injil, tidak mau bertobat, akan mengalami hal-hal yang buruk, lebih daripada yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di kota Sodom dan Gomora. Mereka dimusnahkan oleh api dari langit sebab kejahatan mereka. Tercatat dalam kitab Kejadian 19 ayat 24 sampai 25. Ayat 16 sampai 33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Perlawanan orang-orang Farisi kepada Yesus seperti serigala yang buas. Dan sebagai murid-murid Yesus, bisa saja kita menghadapi sikap permusuhan dari beberapa pihak. Hadapilah dengan bijaksana, dengan berhikmat. Hidup bagi Allah sering menimbulkan penganiayaan atau kesulitan, tapi itulah kesempatan baik untuk bisa memberitakan Injil. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menyatakan dengan bijaksana dan mempersiapkan diri dengan cermat. Kolose 4 ayat 6. Dan tidak perlu khawatir, karena Roh Kudus akan dicurahkan dalam segala kelimpahan untuk memberikan kuasa keberanian dalam bersaksi. Orang-orang yang bertekun, mengabdi, bertahan sampai dengan kesudahan akan selamat. Ayat 23. Injil akan terus diberitakan pada orang Yahudi sampai Yesus datang kembali. Ayat 25. Orang Farisi menuduh Yesus memakai kuasa penghulu setan atau iblis atau Beelzebul, yang artinya tuan segala tipu daya. Jadi, jika Yesus yang sempurna difitnah dengan jahat, sebagai pengikut Yesus, jangan terkejut kalau fitnah yang jahat juga ditimpakan pada kita. Tapi, satu kali lagi, orang-orang yang bertahan sampai dengan akhir akan selamat. Dan tidak perlu takut pada tipu daya iblis, karena Roh Kudus beserta kita. Mari terus hidup taat dan setia pada firman Tuhan. Sampaikan Injil secara terang, tegas, dan berani. Alkitab mengajarkan bahwa hidup seseorang tidak berakhir saat kematian jasmani, tapi berlangsung terus, entah di hadapan Allah atau di neraka, tempat hukuman kekal. Allah telah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib, agar tidak seorang pun binasa. Allah tidak ingin mengirim siapapun ke neraka. Tercatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi orang-orang yang akhirnya masuk ke neraka adalah orang-orang yang selalu menolak jalan keselamatan dan hidup yang ada di dalam Yesus, yang sudah dipersiapkan. Hal ini mendorong kita untuk membenci dosa dan hidup kudus, selalu berusaha memberitakan Injil, membawa banyak jiwa bertobat dan datang kepada Kristus. Ayat 29 sampai 31. Yesus berkata bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, dan orang-orang yang percaya, yang setia kepadanya sangat berharga di matanya. Orang-orang yang tetap berdiri teguh, hidup untuk kemuliaan Tuhan, meskipun harus mengalami banyak kesukaran hidup, akan memperoleh upah besar di sorga. Tercatat dalam Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ayat 32. Mengakui Yesus berarti 1. Menjadikan Yesus Tuhan atau penguasa atas kehidupan. Yang kedua, terus terang mengakui iman kita hanya kepada Yesus di hadapan orang lain, walaupun mereka menolak Yesus atau melarang iman percaya kita tersebut. Ayat 34 sampai 42. Konflik pasti akan timbul antara orang-orang yang memilih mengakui dan mengikuti Yesus dengan orang yang tidak. Dan komitmen untuk menjadi pengikut Yesus dapat memisahkan dengan teman-teman dan keluarga. Yesus memanggil kita untuk membayar harga, yaitu berarti memilih untuk melaksanakan tugas yang lebih tinggi daripada sekedar mencari kenyamanan dan ketenangan dalam hidup yang sementara ini. Yesus harus jadi prioritas utama dalam hidup. Mengikut Yesus berarti memikul salib.
Berarti bersedia secara terbuka menyatakan berpihak pada Yesus, siap mengalami perlawanan, siap mengalami penderitaan, bahkan kematian, karena percaya dan mau taat setia pada Yesus sampai akhir kehidupan. Ayat 39. Cara terbaik untuk menikmati hidup yaitu melepaskan kecintaan atau ketamakan pada hal-hal duniawi, supaya kita bebas mengikuti Yesus, menikmati kasih karunia lepas kasih karunia, akhirnya akan mewarisi hidup kekal. Ayat 41, Yesus mengajar tentang menyambut atau mendukung atau menerima firman Tuhan atau pengajaran dari seorang nabi dan seorang benar, yaitu orang yang hidup saleh dan benar sesuai firman Tuhan akan menerima pahala atau upah dari Tuhan. Sebaliknya, menurut 2 Yohanes 7-11, jangan mendukung atau menerima seorang pendeta atau pengajar yang tidak memberitakan kebenaran, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hidupnya tidak saleh, karena akan menyebabkan turut mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat atau turut dihukum. Jadi saudara, kita sangat perlu belajar firman Tuhan supaya kita dapat mengetahui mana ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, mana yang sesat. Ayat 42. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan dapat diukur dari seberapa baik kita memperlakukan orang lain, terutama dalam tanda kutip orang-orang kecil, meskipun tidak seorang pun melihatnya, tapi Tuhan memperhatikannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.